Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Video yang kali ini akan membahas tentang bab hidrosfer ya, di mana bab ini merupakan bab yang sering muncul ya di soal SBMPTN. Nah, khususnya tentang subbab pola aliran sungai. Nah, seperti apa? Yuk kita lihat aja. Oke, ini adalah pembahasan materi ya. Sesi ini pembahasan materi UTBK SBMPTN ya, bab hidrosfer tentang pola aliran sungai. Sebagaimana saya bicarakan tadi ya di awal, bahwa bab ini sering muncul ya dalam soal-soal UTBK SBMPTN ya. Dan sebenarnya tidak sulit ya untuk materi pola aliran sungai ini ya. Oke, baik. Nah, pola aliran sungai. Jadi sebenarnya kalau kita bicara pola aliran sungai, yang perlu ditekankan adalah morfologi atau topografinya. Ya, apakah kalau misalnya saya bicara morfologi atau topografi, berarti itu berkaitan dengan bentuk permukaan buminya. Ya, misalnya apakah berupa dataran atau datar, ataukah bergelombang, ataukah berbukit, ataukah bergunung, ataukah bergunung curam, ataukah bergunung terjal, ya, dan seterusnya. Itu namanya morfologi. Ya. Oke. Baik, yang pertama adalah pola aliran dendritik. Ya, pola aliran dendritik merupakan pola aliran yang mengalir di batuan sedimen dengan morfologi landai hingga datar. Nah, ini kata kunci ya, morfologi landai hingga datar, ya, atau bentuk permukaan buminya landai hingga datar. Nah, yang disebut sebagai landai ya hingga datar itu sekitar beda tingginya 0 sampai 5 meter dan kemiringan lerengnya sekitar 0 sampai 2% saja, ya. Kemudian resistensi batuan lemah. Nah, resistensi ini maksudnya adalah ketahanan batuan terhadap erosi ya, ataupun bentuk-bentuk tenaga eksogen yang lain ya. Jadi mudah atau tidak batuan itu dia tahan terhadap erosi. Kalau atau bentuk tenaga eksogen yang lainnya. Atau kalau misalnya dikatakan resistensi batuan lemah, berarti dengan kata lain ya, batuan ini mudah sekali untuk tererosi ya, karena resistensi batuannya lemah. Ya. Jenis dan resistensi batuan seragam, ya, kata kunci lagi yaitu batuan seragam. Ya, jadi secara ketahanan ya batuan itu terhadap pengaruh tenaga eksogen, ya khususnya erosi, yaitu dia seragam. Ya. Kemudian tidak dikontrol oleh struktur geologi tertentu. Nah, kalau kita bicara struktur geologi, itu kita bicara misalnya bentuk lahan seperti lipatan, patahan, ya itu namanya struktur geologi ya, atau geologi struktur. Nah, adapun bentuk lahan dendritik, pola aliran sungai dendritik itu seperti ini. Ya. Nah, ini biasanya terdapat di daerah dataran rendah ya, atau dengan morfologi datar landai hingga datar. Nah, adapun gambarnya juga kadang di soal-soal seperti ini. Jadi saya mencari gambar yang mungkin tidak bagus ya, tetapi gambar-gambar ini dia sering muncul ya di soal-soal. Ya, misalnya ya gambar gambar yang di sebelah kanan ya, sebelah kanan ini yang agak pecah-pecah ya gambarnya. Nah, ini sering pernah muncul di soal SIMAK UI ya, ataupun di SBMPTN. Ya. Oke, kemudian yang kedua ada pola aliran sungai paralel ya, di mana pola aliran sungai ini mengalir pada permukaan lereng batuan yang homogen dengan sudut curam ya. Nah, ini sebenarnya hampir sama nih dengan dendritik ya, ada kata-kata homogen. Ya, homogen artinya seragam, ini batuan seragam juga. Tapi bedanya kalau dendritik itu morfologinya, bentuk permukaan buminya landai hingga datar, sedangkan kalau paralel dia sudutnya curam. Nah, berarti dia miring ya, sudutnya curam ya. Dan dia sungainya atau cabang-cabang sungainya itu banyak ya, bukan cuma satu. Ya, jadi bisa dikatakan seperti ini. Ya, paralel itu seperti pinet ya, atau painet yang dia sejajar gitu ya. Nanti kita akan bahas apa itu pinet atau painet ya. Gitu. Nah, jadi menandakan dia mengalirnya curam nih ya, sudut curam ya gitu. Ini paralel ya.
Oke, pada permukaan lereng batuan yang homogen dengan sudutnya curam. Kalau tadi ada titik, dia morfologinya landai hingga datar. Ya. Oke, kemudian ya pola aliran sungai trellis. Ya. Nah, trellis merupakan pola aliran sungai yang mengalir pada struktur geologi lipatan. Nah, ini kata kuncinya ya, struktur geologi lipatan. Ya, tadi kita sudah bahas ya struktur geologi, yaitu lapisan atau lapisan batuan ya yang memiliki kondisi terjadi lipatan ataupun patahan ya, lipatan fault ya, patahan fault ya, di mana sungai-sungai utamanya saling sejajar ya dengan anak-anak sungai atau cabang-cabang sungai berupa tributary. Artinya dia cabang sungai itu dia mengalir ke sungai induk ya, itu maksudnya, yang membentuk sudut 90 derajat atau tegak lurus terhadap sungai utama. Ya, jadi poinnya cabang sungainya atau anak sungai itu bentuk sudut 90 ya atau tegak lurus dengan sungai utama. Misalnya seperti ini. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya pada pola aliran sini ya. Nah, kita pakai yang ini aja. Ya, ini kan ada sungai utama. Nah, gitu ya. Ini sungai utama. Ya. Nah, nanti sedangkan saya pakai warna biru aja ya. Sungai-sungai yang ini ya. Nah, ini yang biru. Nah, ini adalah sungai anakan atau cabang sungainya. Nah, atau anak-anak sungainya. Nah, gitu ya. Nah, secara sudut ya, ini kan ada sudutnya dia, siku-siku. Nah, gitu. Jadi antara sungai utama yang merah dengan anak sungainya atau cabang sungainya dia bentuk sudut 90 derajat ya atau tegak lurus terhadap sungai utama. Ya, ini namanya sungai trellis ya yang mengalir pada struktur geologi lipatan. Ya, pokoknya ingat aja lipatan. Nah, itu pasti trellis. Oke, baik. Nah, kemudian ya pola aliran sungai selanjutnya adalah rektangular ya. Nah, di mana pola aliran sungai ini mengalir pada struktur geologi rekahan dan patahan. Ya, kalau trellis tadi struktur geologinya lipatan, kalau rektangular struktur geologinya rekahan atau rekahan dan patahan. Ya, rekahan itu retakan maksudnya. Ya, patahan itu fault ya, patahan. Pola aliran ini ditarik dengan adanya belokan-belokan sungai yang membentuk sudut 90 derajat akibat rekahan atau patahan pada batuan yang masif ya. Jadi perlu diingat kalau trellis tadi yang 90 derajat itu anak sungai ya dengan sungai utama membentuk 90 derajat. Nah, tetapi kalau rektangular itu belokannya ya, belokan sungainya yang membentuk 90 derajat. Ya, misalnya seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini gitu ya secara sederhana ya, kita lihat yang rektangular ya. Nah, di sini kan ada sungai utama ini gitu ya, sungai utama gitu. Nah, itu. Nah, ini kan secara kelokan sungai ya, ini kan dia bentuk nah ini 90 derajat nah, gitu. Ya, kelokannya 90 derajat. Gitu. Ya, ini juga sama cabang sungainya ya, kelokan 90 derajat. Nah, gitu. Ya. Jadi kalau di rektangular kelokannya yang 90 derajat ya, belok seperti ini. Kalau trellis itu cabang sungai ya dengan sungai utamanya ya, di sungai utama ke bawah vertikal, sedangkan cabang sungainya dia horizontal. Nah, gitu. Ini 90 derajat. Oke, yang satu lipatan, yang satu patah. Oke. Baik, kemudian selanjutnya ya ada pola aliran sungai radial sentrifugal. Nah, ini juga sering muncul nih, radial sentrifugal. Nah, radial sentrifugal merupakan pola aliran sungai ya yang terdapat pada topografi kerucut vulkan ya atau volcanic cone ya namanya ya. Ya, misalnya seperti ini, nah gitu. Atau sederhananya juga seperti ini, gitu ya. Nah, jadi saya munculkan gambar-gambar yang sering muncul ya, bukan gambar yang ideal gitu, karena jarang sekali gambar ideal itu muncul ya, cuma gambar-gambar yang seperti ini. Nah, kalau kita lihat radial sentrifugal itu dia dari sungai yang memiliki kerapatan ya. Nah, sungai tinggi ini banyak gitu ya, mengalir ke bawah. Nah, jadi pola aliran ini mengalir secara menyebar, nah, bahasanya, atau menjauhi pusat gitu. Ya karena radial sentrifugal yang menjauhi pusat. Ya. Nah, sehingga di sini nanti kerucut vulkannya gitu ya. Ini semuanya ya kerucut vulkannya. Ini kaldera ya. Atau keluar seperti ini ya. Nah, itu radial sentrifugal menjauhi pusat gitu. Nah, sedangkan yang selanjutnya adalah
radial sentripetal. Ya, ini kebalikan dari sentrifugal. Kalau sentrifugal tadi menyebar, ya kalau sentripetal itu memusat ya atau menuju pusat. Yang biasanya pola aliran ini mengalir pada suatu cekungan ya atau basin atau depresi ya. Nah, cekungan, basin atau depresi. Nah, biasanya terdapat pada kaldera ya, kawah kepundan ya, gunung berapi, krater ya, ini juga kawah juga, cuma bedanya antara kaldera dengan krater ya. Kalau krater itu lebih kecil ya, radiusnya jari-jarinya ya jari-jarinya diameter ya, diameternya sekitar 1 kilo atau kurang krater ya. Kalau kaldera dia lebih dari 1 kilo ya, bahkan bisa mencapai 30 kilo ya. Dolin ya itu danau pada daerah Kars ya, dan cekungan-cekungan tektonik ya, seperti ini ya. Jadi dia menuju suatu pusat. Nah, gitu. Menuju suatu pusat. Nah, jadi kalau di sini kita lihat ya, ini ke sini ya, masuk ke situ. Ya. Nah, jadi untuk membedakan mana yang pusat ya, mana yang mana yang hulu, mana yang hilir gitu ya. Jadi ini kita bisa lihat ya, cabang sungai yang banyak ya. Jadi kalau cabang sungai banyak seperti ini ya, bagian yang luar ini ya, saya kasih biru aja deh. Biar kelihatan ya. Saya kasih biru. Ya, ini kan banyak nih. Nah, ini 1 cabang, 2 cabang, 3 cabang gitu ya. Nah, ini menandakan bahwa kerapatan sungainya itu tinggi. Artinya, kalau kerapatan sungai tinggi, berarti daerah yang saya tanda biru ini ya adalah daerah hulunya. Nah, karena di hulu pasti memiliki kerapatan sungai yang lebih tinggi. Ya, sedangkan yang ke bawah ini berarti hilirnya. Kemudian muara di tengah. Ya, ini berarti dolinnya. Dan biasanya kalau radial sentripetal itu rawan akan banjir. Karena merupakan akumulasi dari aliran permukaan karena menuju pusat ya. Oke, baik, saya hapus dulu lagi. Oke, nah kemudian yang terakhir adalah pola aliran sungai anular ya, yang terbentuk secara melingkar atau circular pattern ya, atau berupa alur-alur konsentris di sepanjang batuan lemah yang melingkari kubah terkikis dewasa ya, atau maturely dissected dome ya, di mana erosi memunculkan urutan batuan dengan tekanan terhadap erosi yang berbeda. Nah, dia memutar seperti itu. Ya, ini anular. Ya. Nah, yang pernah muncul gambar yang sebelah kanan ya, pernah muncul ya. Nah, ini ya, gambar ini. Ya, ini pernah muncul. Ya, memutar gitu ya. Nah, tetapi terkadang di soal juga ya, pola aliran anular ini muncul di daerah kubah aja ya, atau dome saja. Ya, tidak kubah terkikis dewasa ya, tergantung nanti soalnya bunyinya gimana ya. Jadi bisa kubah terkikis dewasa ya, bisa juga kubah ya. Nah, kalau saya pribadi lebih prefer ke kubah terkikis dewasa gitu ya. Nah, cuma kadang di soal-soal nyebutnya kubah aja, it's okay, nggak masalah ya, itu juga bisa. Oke. Nah, kemudian selanjutnya pinet. Nah, yang tadi nih yang di awal ya, ketika kita bahas paralel kan ada pinet juga ya. Merupakan pola aliran sungai yang terdapat pada permukaan lereng batuan yang sangat curam ya, dengan anak sungainya masuk menuju sungai utama dengan kedudukan hampir paralel atau sejajar dengan sungai utama dan bentuk sudut yang sempit. Jadi poinnya batuan yang curam kemudian sudut sempit. Nah, seperti ini ya, karena dia miring ini berarti menandakan sudutnya curam ya. Kemudian anak-anak sungainya dia menuju ke sungai utama cuma sudutnya sempit ya, ini kan ada alfa. Nah, gitu dia sudut. Nah, gitu. Ini sudut juga, ini sudut juga ya, jadi sudutnya sempit ya, menandakan bahwa lerengnya curam. Nah, kalau yang paralel juga sama tadi ya, lerengnya curam, tetapi bedanya kalau pinet itu satu ya gitu ya, tidak banyak maksudnya sungainya ya, sistem sungainya, sedangkan kalau yang paralel itu banyak ya, artinya gampangnya pinet yang sejajar. Nah, itu nanti jadinya paralel ya, cara mudahnya ya untuk menghafalnya. Oke. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya untuk materi pola aliran sungai. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya, siapkan ketika UTN ya. Terus semangat ya, jangan pantang menyerah ya. Saya kirim yang benar adalah alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.